siang hari ini, pakailah setiap kami Tuhan, hanya datang untuk menyembah-Mu saja. Oh Tuhan, jikalau ada hal-hal yang belum bisa kami tinggalkan, yang sangat-sangat menyakiti Engkau Tuhan, ampuni kami. Sebelum kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, sungguh-sungguh bersihkan, murnikan sikap kami. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan ini, penuh dengan kelemahan ini, berikan hikmat kepadanya Tuhan, supaya firman Tuhan yang dipergumulkan, yang disampaikan, sungguh-sungguh menjadi suatu pedoman hidup, baik bagi dia yang menyampaikan, maupun bagi kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat siang, pagi atau siang? Pagi, siang saudara sekalian. Saya bersyukur sekali lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama saudara beribadah di tempat ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gembala yang kebetulan tidak bertemu lagi untuk kedua kali ya, karena dia ada pelayanan keluar kota. Namun melalui Ibu tolong sampaikan salam buat beliau juga ya. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin sebagian, saya pernah di sini kira-kira 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu kira-kira ya. Waktu begitu cepat berlalu, sebagian sudah kenal, sebagian belum kenal-kenal gitu ya. Saya mau perkenalkan diri dulu. Saya asalnya dari kampung, namanya Kampung Polonia ya, sama seperti Ibu Mary ya. Tapi Ibu Mary dari kota mungkin ya. Dari Kampung Polonia, Tuhan pimpin kami belajar sejak kecil di sekolah Kristen, lalu Tuhan pimpin saya menjadi hamba Tuhan, sekolah di seminari. Ada 2 seminari yang pernah saya belajar, pertama di Metodis Bandar Baru di Medan, kedua di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Tuhan pimpin kami melayani di Surabaya lebih kurang 8 tahun. Jadi ada kedua anak kami itu lahir di Surabaya. Jadi disebut Arek Surabaya. Ya. Jadi tadi saya dengar sebentar sore ada orang-orang sepak bola. Dulu kami waktu pelayanan juga sering dengar-dengar gitu, kalau minggu sore sudah ada Persebaya tanding lawan Malang. Nah, sudah mulailah Arek-arek Malang itu akan bertemu dengan arek-arek Surabaya. Mereka sebut bonek-bonek, itu baru saya ingat lagi, bondo nekat namanya ya. Jadi bisa diguling-gulingkan mobilnya, sampai pernah lapangan Sidoarjo itu jebol gitu, padahal baru dibangun gitu. Gak tahu kenapa gitu penontonnya ya. Penontonnya begitu antusias sekali. Nah saudara, Tuhan pimpin kami melayani di Surabaya 8 tahun, lalu saya diundang di satu gereja di kota San Jose, dan saya melayani lebih kurang 5 tahun di situ, kemudian ditempatkan lagi di Seattle setahun, lalu kembali lagi di San Francisco lebih kurang 3,5 tahun atau lebih, lalu kami keluar dari organisasi itu, kami memulai satu persekutuan kecil, ya jumlahnya tidak banyak, 15 orang berkumpul, kami sewa satu tempat, satu lokasi ya, yang bisa muat lebih kurang 15 jemaat bangku, 15 bangku begini, ditambah ruang sekolah minggu. Ya waktu itu kami harus bayar lebih kurang $400 sebulan gitu ya. Jadi paling lebih murah dari sini ya, lebih murah dari sini. Berarti sini mahal gitu ya. Lebih kurang sebulan kami lakukan itu karena tempatnya kecil. Kalau pas summer panas sekali. Lebih kurang 2 bulan kami pakai tempat itu. Waktu saya ke Indonesia, istri saya itu merasa tempat itu terlalu kecil. Dia nekat pergi ke sebuah sekolah. Sekolah itu tempat anak saya sekolah gitu ya. Ya di situ
anak sekolah Kristen, anak saya sekolah di sana. Kemudian kita juga gak kenal mereka, hanya anak saya sekolah di situ saja. Lalu kita mau pakai tempatnya. Saya tidak berani, terus terang, iman saya terlalu kecil ya. Tapi istri saya lebih nekat, dia pergi ke sana. Kenapa saya tidak berani? Karena kedua orang anak kami sekolah di sana, lebih kurang kalau seorang anak sekolah sebulan itu 1.000, 2 orang 2.000, dan kami diberikan gratis karena anak pendeta, gitu ya. Padahal kami nggak melayani di sana dan nggak kenal mereka. Sedangkan kalau kami mau pinjam tempatnya, kira-kira mau bayar berapa? Ya, 500, mereka kecil lah bagi mereka. 1.000, 2.000 saja dia nggak ambil gitu ya. Berapa kita mau bayar? Jadi nggak berani. Padahal persembahan di gereja kami waktu itu hanya sekitar 400 atau 500, jadi pas sudah imbas lah dengan ongkos sewa. Tapi dia nekat ke sana dan dipinjami. Waktu itu saya berada di Indonesia, diberitahukan bahwasanya sudah dikasih pinjam, ya. Boleh pakai 3 bulan, ya, 3 bulan kami pakai dan tidak usah bayar, ya. Puji Tuhan ya, tidak usah bayar, pakai selama 3 bulan. Pada bulan ketiga mereka suruh kami keluar. Kenapa suruh kami keluar? Karena pengurusnya mengatakan tidak boleh lagi memakai ruangan tersebut. Kenapa tidak boleh memakai ruangan tersebut? Karena mereka tidak mau orang luar yang sewa. Ya, mereka banyak uang, nggak mau sewa, nggak mau orang lain sewa. Jadi kami disuruh keluar. Lalu caranya bagaimana? Supaya kami tidak keluar, kami harus gabung sama mereka. Jadi gabung dengan mereka, saya pikirkan ya udah gabung sama mereka gitu ya. Selama 7 bulan Tuhan berkati kami, lindungi hambanya, kami tidak menerima apa-apa ya. Tapi Tuhan cukupkan kami semua selama 7 bulan di negeri orang gitu ya. Wah, bersyukur sekali ya, puji Tuhan. Lalu kami boleh bersama-sama dengan gereja ini ya. Sampai hari ini sudah masuk 3 tahun. Kami tidak melayani jumlah yang banyak, jumlahnya sedikit ya, lebih sedikit dari tempat ini. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan pimpin kami satu hari demi hari cari-cari orang baru gitu ya. Ya, kadang juga ada yang datang pergi, tapi kami merasakan itu pelayanan kami gitu ya. Pelayanan kami di sana mencakup banyak hal ya. Nanti saya akan ceritakan masuk dalam firman Tuhan. Tapi kira-kira itu pelayanan kami di kota San Francisco. Jadi nama gerejanya itu Cornerstone Evangelical Baptist Church. Ya, gereja Cornerstone Indonesia San Francisco. Kami punya sekolah di situ dari mulai preschool sampai SMA. Kalau Bapak Ibu punya anak yang mau sekolahkan SMA di luar negeri di San Francisco, sekolah ini terima juga anak-anak luar gitu. Ada asrama untuk tinggal, dikasih makan juga. Sekolah di sana semua sudah dikomplit, paketnya ada gitu. Ya. Jadi itu kira-kira pelayanan kami di sana. Nah, hari ini kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan ya. Saya gak ada di sini, istri saya gantikan pelayanan di sana ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Kami hendak membuka Alkitab, pakai kami untuk merenungkannya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat pencerahan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama melihat Alkitab kita. Pertama, saya mengajak kita membaca ayat Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 1. Ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan buat saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu demikian pembacaan firman Tuhan untuk bagian yang pertama. Yang kedua, saudara, coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan ke ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Sampai sini dulu. Saya berikan tema pada hari ini adalah bekerja atau berpangku tangan. Saudara, orang yang bekerja itu artinya, kalau kita melihat orang bekerja, maka dia akan tarik lengannya, ya. Lengan panjang susah untuk bekerja. Dia akan tarik ke atas, lipat begitu, itu namanya dia bekerja. Dasinya pun sudah dilipat-lipat bekerja. Dia bekerja. Tapi kalau yang berpangku tangan, dia mungkin pakai dasi, pakai jas, hanya lipat-lipat tangan begitu. Nah, bekerja dan berpangku tangan itu 2 hal yang berbeda. Bekerja artinya mengulurkan tangan, sedangkan berpangku tangan artinya dia tidak mau lakukan apa-apa. Nah, hari ini kita akan melihat di Alkitab, tadi bagian yang pertama dikatakan berubah. Sebagai orang percaya dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Dunia yang dimaksud adalah segala perbuatan-perbuatannya. Jangan serupa dengan mereka, tapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini kembali berhubungan dengan ayat yang kita baca, di situ ada seorang wanita yang bernama Dorcas. Dorcas ini kurang terkenal, tapi ada beberapa orang pakai nama tersebut, Dorcas. Dorcas itu dia memiliki hati yang apa? Hati yang mau memberi. Ya. Di sini dikatakan memberi sedekah dan berbuat baik. Nah, dia berbuat baik dengan memberi sedekah. Saudara, untuk menemukan orang yang bisa memberi itu mungkin gampang. Tapi dengan hati yang memberi itu lain cerita, saudara. Waktu saya baru pertama kali menginjak kaki di kota Surabaya untuk pindah pelayanan, malam-malam tiba di sana. Sudah jam 10. Waktu itu istri saya masih hamil. Lalu dia lapar, mau makan makanan, gak ada lagi. Lalu pergilah ke sebuah tempat yang di pinggir jalan. Saya lupa nama tempatnya, nanti saya tanya mereka kemarin. Di pinggir jalan. Lalu waktu belum makan saja masih antri menunggu, datang orang pakai
tutup botol, cek dulu, ya artinya dia minta sesuatu. Ya, dikasih lah ya. Waktu itu uang 500 gitu. Ya. Gak ada pula 100-nya gitu, 500 kasih. Supaya apa? Supaya dia cepat pergi. Baru pergi, makanannya belum datang. Cek, yang lain lagi datang. Ada temannya rupanya gitu ya. Ya. Kasih lagi, dia pergi. Datang lagi yang lain. Sampai-sampai si penjual katakan, Pak, saya tukerin yang kecil. Katanya. Supaya nanti teman-temannya datang bisa dikasihkan. Supaya cepat pergi. Saya memberi, benar-benar saya memberi. Tetapi, bukan dengan hati. Saya memberi pada dia adalah supaya dia pergi. Saya memberi pada dia supaya engkau jangan ganggu saya makan. Kamu harus pergi dari sini. Kamu tidak boleh dekat-dekat dengan saya. Cepat-cepat pergi dengan uang receh ini. Pergi, jangan dekat. Pergi, jangan dekat. Pergi. Beda dengan orang yang memberi dengan hati. Walaupun jumlahnya sama-sama sedikit, tapi kalau dia memberi dengan hati, maka dia akan mendapat puji-pujian daripada Tuhan. Itu sebabnya maka waktu Yesus berada di depan bait Allah, seorang yang miskin, janda yang miskin, dia memberikan 2 peser, uang yang paling kecil. Dia dipuji oleh Tuhan. Daripada orang yang kaya, dia mungkin kipas-kipas dulu. Lihat apa yang saya berikan, masukkan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tapi Tuhan memuji. Janda itu memberikan dari apa yang dia miliki. Apa yang dia tidak punya, dia berikan kepada Tuhan. Tapi si kaya itu, dia memberikan dari apa yang dia sisa. Oh ini masih sisa, saya berikan kepada Tuhan. Tapi janda itu memberikan yang kekurangan. Tuhan Yesus itu tidak sembarang menerima orang menjadi kelompoknya. Ya. Waktu ada seorang pemuda yang kaya raya datang kepada Tuhan, dia kasih dulu syarat. Syaratnya apa? Dia tanya dulu, apakah engkau sudah menuruti 10 hukum? Dia katakan, sudah. Jangan membunuh, saya sudah lakukan. Jangan mencuri, saya orang kaya tidak lakukan itu. Jangan mengingini istri orang lain, harta orang lain. Saya kaya raya, saya tidak lakukan itu. Ingat dan kuduskan hari Sabat, saya lakukan itu semuanya. Oh, oke. Kalau Bapak Ibu punya anak perempuan, pemuda ini cocok jadi menantu. Tetapi Tuhan Yesus tidak katakan, oh silakan masuk jadi kelompok kami. Enggak. Tuhan masih katakan ada satu lagi yang masih kurang. Jual hartamu semuanya, bagikan kepada orang miskin, baru datang kepadaku. Pemuda ini benar, dia balik kanan gerak, pergi dan tidak kembali. Dia telah datang kepada orang yang tepat. Dia telah memenuhi banyak syarat. Tetapi hanya satu syarat saja yang tidak dipenuhi adalah dia lebih mencintai harta kekayaannya daripada mencintai Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini taruhlah ini perumpamaan. Tapi ada sering kali terjadi adalah kita sebagai anak Tuhan pun berbuat demikian. Lebih mencintai apa yang kita miliki daripada mencintai Tuhan. Kita lebih mencintai waktu kita. Kita lebih mencintai pekerjaan kita. Kita lebih mencintai apa yang kita miliki. Mungkin mobil kita, mungkin rumah kita, mungkin aset kita yang banyak. Tapi kita mengurangi mencintai Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Dorcas. Dorcas itu dia memberi. Hatinya baik, dia memberi sedekah. Tapi sayang sekali Alkitab mencatat di sini, dia mati. Kita bingung kan kenapa orang yang baik hati, kenapa orang yang suka memberi,
dia mau mati juga. Ternyata saudara, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sekalipun, kita tidak bisa terlepas dari yang disebut kematian. Sekali lagi saya ulangi. Ternyata orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan sekalipun, kita tidak dapat terlepas dari kematian. Kita bisa saja membeli obat yang mahal, vitamin yang luar biasa mahal untuk memoles wajah yang dari 71 jadi 17 bisa. Tapi itu penampilan di luar. Kita bisa oles jadi seperti itu. Tapi kalau di dalamnya sudah rusak, ya sudah rusak. Waktu saya mau datang kemari, kami ada mobil satu yang buatan tahun 97. Sebenarnya masih bisa dipakai ya. Tapi entah kenapa mobil itu bekas kita beli. Pertama kali saya pindah ke sana, tapi dia mogok, mulai mogok. Ada bocor lagi. Ya, menurut montir di sana, kalau mau diperbaiki bisa. Orang sana nggak seperti orang Indonesia, perbaikinya sedikit-sedikit semua diperbaiki. Enggak. Kalau ini rusak, dia tahu, dia nggak mau perbaiki itu. Sekaligus ganti semua. Jaka, mahal kan ya? Kalau kita kan enggak kan? Montir di Indonesia itu masih, kalau misalnya pintu ada sedikit rusak, dia masih cari kesalahannya apa diperbaiki. Kalau di sana pintu saya, pintunya dicopot diganti, tinggal masuk pintu baru, gampang sekali mereka. Jadi dia bilang ongkos perbaikannya lebih mahal dari mobil engkau. Jadi gak usah diperbaiki. Dalam hatiku kalau bisa tak angkut bawa ikut ke Indonesia, tak perbaiki di sini. Tapi gak bisa, sayang sekali. Ya akhirnya harus kami singkirkan. Kalau tidak buang, ya harus dikasihkan ke orang gitu, didonasi ke Jangiat. Nanti kita tinggal terima kertas selembar, dibilang engkau setelah mendonasikan ini terima kasihlah untuk donasimu. Itu yang terjadi. Mulus masih bisa, kelihatan sudah rusak. Tapi dalamnya kalau sudah rusak, ya sudah. Yang paling penting adalah yang diperbaiki dalamnya. Sama dengan kita tadi. Masih muda kita katakan, oh, tapi Tuhan katakan kalau engkau masih mau aku pakai, bisa. Tapi ada orang yang saudara bisa temukan masih muda, tapi Tuhan katakan sudah waktunya engkau datang ke rumahku. Kita tidak bisa prediksi ya kepada orang-orang tersebut. Nah, di Yope ada seorang yang bernama Dorcas ini. Orang yang baik, orang yang selalu memberi sedekah, orang yang melakukan hal-hal yang baik, tapi dia mati. Itu artinya apa? Artinya kita, saya dan engkau juga harus waspada. Karena kematian itu senantiasa ada di hadapan kita. Bukan berarti kalau kita percaya pada Tuhan Yesus tidak bisa mati. Kita bisa mati, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang kita harapkan. Itu sebenarnya ada seorang anak yang orang tuanya ateis, diancam oleh orang tua, katakan, kalau engkau pergi lagi ke gereja, engkau menyembah lagi Yesus, saya akan pukul engkau sampai mati. Dia bilang gak takut, karena justru saya datang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau saya mati juga bertemu dengan dia. Amin saudara. Anak itu katakan demikian. Mamanya bawa kuat. Ya gak apa-apa, pergi lagi ke gereja. Nah saudara yang dikasih Tuhan, lalu orang yang seperti Dorcas ini, semasa hidupnya, dia suka memberi. Orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang bisa memberi. Saudara bisa memiliki apa saja, banyak hartamu sampai TT dan sebagainya. Tapi kalau engkau sakit hati waktu memberi, engkau dan saya adalah orang yang paling miskin di dunia. Tapi mungkin kita tidak memiliki harta sampai bermiliar-miliar. Kita orang biasa-biasa saja.
kerja juga dapat gaji cukup-cukupan. Tapi kita bisa memberi, kita adalah orang yang paling kaya di dunia. Karena hanya orang yang paling kaya di dunia yang sanggup memberi, saudara. Punya segala-galanya, tapi tidak bisa memberi, tidak bisa menolong, bahkan tangannya begitu ketat, begitu kaku untuk diulurkan sampai begini memberikan. Itu namanya dia orang yang paling miskin. Saya percaya di ruangan ini kita adalah orang-orang yang paling kaya. Amin, saudara. Yang bersedia memberi dengan sukarela. Memberi itu banyak hal. Memberi pertolongan, memberi tumpangan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi diri untuk melayani. Itu juga satu pemberian. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, melayani itu banyak macam juga, saudara. Saya katakan di Indonesia, gereja khususnya, ada banyak hal pelayanan kita itu sudah dirampas orang. Pekerjaan Tuhan dirampas oleh orang lain. Kalau saya sebagai pendeta di Amerika, orang pikir, oh kalau sudah di Amerika jadi pendeta pasti senang sekali. Saya kasih tahu job deskripsinya untuk saudara ya, apa yang saya lakukan. Ya. Saya harus buka pintu gereja, ya, pegang kunci kayak tadi, buka pintu gereja. Kalau lihat kotor, saya harus bereskan, bersihkan juga. Lihat bangku belum susun, saya juga harus susun. Kita nggak ada koster di situ, nggak punya uang untuk jadi koster. Habis kebaktian, saya juga bisa masak, saudara ya. Mau masak apa saja ya, kecuali saya belum tahu masak tahu heci ya. Atau saya belum mau tanya resepnya apa. Nanti saya tanya mamanya Meli gitu, nggak tahu. Mudah-mudahan tahu. Jadi saya bisa bawa resep pulang. Dari mulai mie, wah kalau saya lapar pengen makan mie pansit Medan, ya masak mie pansit Medan. Cari tahu gimana caranya. Jadi masak juga. Jadi merangkap begini ya. Pendeta merangkap poster, pendeta merangkap tukang sapu, merangkap khotbah, merangkap supir, merangkap tukang masak, semuanya dikerjakan. Nah, saudara kan nggak dapat bagian seperti ini kan? Mau jadi poster, ada yang menyapu sini, ya, ada yang rapi-rapikan bangku, ya, ada yang sudah lakukan banyak hal. Menjemput orang, saudara. Oh, menjemput orang itu tadinya saya pikir gampang, hanya nyetir kayak supir menjemput gitu. Ada anggota gereja yang sudah kita jemput sudah depan rumahnya, kita telepon, yuk kita depan itu. Sorry ya, saya nggak bisa pergi, saudara. Sudah macet begitu. Sorry, saya nggak bisa pergi. Mau marah, nggak bisa, saudara. Saudara marah pada dia minggu depan nggak datang. Iya. Saya begitu merelahin. Jadi saudara ini, pekerjaan yang harus, makanya buah-buah roh itu sangat penting. Salah satunya itu kesabaran, penguasaan diri. Itu harus kita lengkapi dulu. Oh, mau marah. Tadi sudah baca firman Tuhan. Penguasaan dirinya harus penuh kasih, gak bisa marah. Sudah di depan rumah macet-macet, tunggu ya. Saudara di San Francisco, saya di San Francisco, suka sekali daerah macet, saudara. Seperti sini, gak ada Pak Ahok di sana ya. Nah, jadi macetnya bertambah-tambah terus. Ya. Kenapa, saudara? Karena adalah orang-orang yang laki dengan laki itu pesta-pesta gitu ya, perempuan dengan perempuan pesta-pesta ya. Bendera mereka itu warna merah, kuning, hijau ya. Di situ pusatnya, saudara ya. Mereka orang-orang kaya, saudara, CEO yang di perusahaan-perusahaan besar, duitnya banyak-banyak adalah mereka-mereka itu. Jadi mereka sering adakan pesta, waktu pesta tutup jalan. Jalan semuanya ditutup. Kalau saya mau jemput orang ke sana, banyak jalan tuh muter lah, setengah mati, 1 jam gitu atau 1,5 jam jemput orang. Udah sampai di rumahnya, sorry ya. Gitu. Jawabannya dengan sorry gitu ya. Nah, mudah-mudahan di sini nggak ada. Saya tahu di sini nggak ada ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang saya kerjakan. Ya. Tapi saya katakan Tuhan itu baik. Saya doa sama Tuhan,
hanya berikan saya sebagai pendeta kesetiaan. Karena saya sudah mengalami mujizat Tuhan. Saya tahu apa yang saya sembah, Tuhan yang penuh dengan mujizat. Amin, saudara. Amin. Saya ceritakan lagi waktu saya, kalau saudara tahu kenal kota Medan, waktu saya sekolah di Bandar Baru, saya ini orang kampung, gak bisa naik mobil, naik bus, muntah, pas keluar. Di bus itu kan pertama bawa sekolah, kedua campur dengan ibu-ibu, dia pakai banyak macam gitu, selendang-selendang atau sarung-sarung, nggak tahu seminggu 2 minggu belum dicuci punya gitu ya. Lalu dia makan lagi siri keluar merah-merah begitu, ngeri juga lihatnya ya. Jadi saya naik bus yang model demikian, ada yang merokok lagi di dalam bus merokok, bawa solar campur rokok, campur siri, campur belum dicuci. Ada lagi satu pakai minyak wangi cap Putri Duyung. Langsung lah. Jadi saya pegang plastik. Mulai dari Medan saya sudah pegang plastik. Saya tahu pasti tidak aman. Jalannya putar-putar lagi saudara ya. Kalau nggak pernah ke sana boleh tur ke Medan ya. Putar-putar sampai ke atas. Jadi saya pegang plastik. Putaran pertama aman, kedua, tiga pasti nggak aman, akan keluar. Teman saya katakan pemegang trompet, ya. Sudah begitu sudah keluar, masih gak berani buang. Kalau saya buang nanti putaran lainnya bisa kena lagi. Saya gak punya plastik. Saya akan bawa pegang sampai ke nama tempat sekolah saya itu di kota Bandar Baru. Sampai di sana baru saya buang. Celakanya Jumat saya pulang lagi ke Medan. Bawa lagi yang sama yang baru gitu. Jadi kalau 1 tahun 52 minggu kali saja itu 2. Ditambah lagi hari merah, libur-libur itu saya pulang ke Medan, bolak-balik lagi, tambah lagi itu. 2 tahun saya mengalami hal demikian, 2 tahun. Tahun ketiga, saya terpanggil untuk pindah sekolah ke Malang. Waktu itu sebagai mahasiswa teologi, gak punya uang. Gak punya uang naik pesawat mahal. Apalagi naik kapal laut antri belinya susah. Satu-satunya cara adalah naik bus ALS, antar lintas Sumatera. Dia dari Medan menuju ke Surabaya. Dari Surabaya saya ganti bus sampai ke Malang. Saya hanya berdoa satu hal, Tuhan jangan mempermalukan saya mau naik bus ini, pulang pergi, gak punya uang. Saya mau testing di sana. Jadi akan berada di bus 9 hari 9 malam. Di darat itu 1 malam. Di darat 1 malam. Nginep di sana. Jadi saya naiklah bus. Doa saya hanya itu, jangan saya dipermalukan. Jangan bawa itu lagi. 2 tahun saya testing, training, latihan 2 tahun. Puji Tuhan. Medan, Surabaya sampai ke Malang gak pakai plastik. Amin. Dan pulang tidak pakai plastik. Dan saya begitu yakin Tuhan itu mau pakai saya. Amin. Itu sebenarnya dilanjutkan sekolah di sana sampai 4 tahun kemudian selesai. Jadi itu mujizat yang saya pernah alami. Mujizat yang saya alami tidak bisa diterapkan, saudara juga harus alami demikian, gak bisa. Saya gak bisa jamin saudara nanti juga bawa plastik aman enggak, belum tentu ya. Karena Tuhan mau pakai cara lain. Sampai sekarang, kalau saya dibawa orang dengan mobil dengan jarak yang jauh, tetap saja saya mungkin mual-mual begitu ya. Tapi puji Tuhan, yang waktu itu Tuhan kerjakan mujizat. 9, siapa yang pernah naik mobil? 9 hari, dalam 10 hari, 9 hari berturut-turut naik bus, saudara. Antar lintas Sumatera, nanti ada ibu-ibu yang jemur pakaian di pinggir-pinggir, jepit-jepit pakai piliti, jalan, semua terbang-terbang. Mereka cuci di pinggir-pinggir jalan gitu. Luar biasa. Tapi saya alami itu, ya. Dan Tuhan pimpin saya bisa alami hal yang demikian. Saya merasa bangga pernah mengalami hal demikian. Jadi saudara, kalau hari ini saudara dan saya mengalami kesulitan yang dihadapi, saya begitu yakin
akan terjadi sesuatu hal yang baik pada suatu saat. Amin, saudara. Dengan demikian, saudara bisa pakai kesulitan itu menjadi kesaksian bagi orang lain, kebanggaan bagi orang lain, yang saudara sendiri khususnya boleh menjadi satu hal yang menjadi, katakan, modal untuk menyampaikan kesaksian. Kesaksian kita itu tidak harus mencela orang. Kesaksian itu artinya kita menceritakan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan. Kalau kesaksian itu mencela orang, itu bukan kesaksian, itu namanya mengejek, itu namanya menghina. Jadi apa yang kita alami apabila kita saksikan, orang lain tidak bisa membatalkannya. Memang saya mengalami demikian. Memang saya pegang plastik itu, ada saksinya, orang melihat, orang katakan itu trompet. Saya berani jamin, saya tidak bohong, dan sebagainya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan melakukan mujizat dalam kita itu dengan berbagai hal. Nah, Tabita atau Dorcas mengalami mujizat demikian juga. Dia sebagai orang yang memberi sedekah, orang yang baik hati. Waktu dia hidup, dia membuat pakaian, ditenun, tidak gampang menenun pakaian. Saya tidak tahu saudara pernah belajar itu enggak, tapi saya yakin dalam satu hari tidak bakal selesai, 2 hari juga tidak selesai, 3 hari juga tidak selesai. Perlu waktu berbulan-bulan menenun satu pakaian. Tapi dia berikan pada orang-orang, para janda-janda. Sehingga waktu dia sudah mati, orang juga mengenal kebaikan dia. Saudara pernah temukan nggak ada orang yang kalau dia ngomong, orang lain dekat semua. Dia hadir, orang lain merasa senang. Tapi ada orang pula, kalau dia tidak jadi berkat, dia hadir, orang merasa gemetar. Suasana kurang aman, gitu. Kayaknya ada apa-apa gitu. Saya bayangkan Tabita dan Dorcas, begitu dia hadir, orang merasakan berkat Tuhan. Omongannya juga jadi berkat, tangannya jadi berkat, kakinya jadi berkat, semua perbuatannya jadi berkat. Jadi orang merasa senang. Ada orang yang dia belum datang, kamu dengan telepon saja, dia sudah merasa diberkati, saudara. Ada orang begitu hadir merasa ketakutan, saudara. Dia berkati. Ya. Nah di sini Dorcas beda. Dorcas dia orang yang tanda kutip baik hati. Dorcas memberi dengan hati. Itu sebabnya para janda, walaupun dia sudah meninggal, mereka itu menangis dengan penuh kesedihan, mengenang kembali kebaikan. Menangis bagi orang yang sudah meninggal itu kira-kira baik atau enggak? Apa? Saudara, kadang-kadang menangis itu juga ada pencitraannya. Saya ada kata baru, pencitraan. Menangis itu juga ada pencitraannya. Mengapa saya katakan demikian? Waktu mamanya masih hidup, dia perlakukan seperti pembantu, lebih dari pembantu. Tapi begitu meninggal, nangisnya pakai mikrofon, saudara. Orang lain dengar. Nangisnya pakai mikrofon, saudara. Tapi waktu hidup diperlakukan lebih jelek dari pembantu. Itu namanya pencitraan. Kalau saudara ada yang demikian, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi gak ada di sini, orang baik-baik semua. Tapi saudara itu benar-benar terjadi. Saya bisa bayangkan kalau misalnya perlakuan Tabita atau Dorcas itu tidak baik, tentunya orang akan katakan, biarlah dia mati. Biar dia tidak bersama-sama dengan kami lagi. Kami tidak merasa sedih, kami merasa happy, dia mati. Tapi tidak, mereka menangis. Itu sebabnya Petrus dan kawan-kawannya para rasul di sini katakan berdoa, berlutut berdoa, dan Dorcas boleh bangkit kembali.
Dia bangkit kembali menjadi kesaksian bagi orang lain. Itu yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Petrus. Dan juga Dorcas yang boleh bangkit kembali. Nah, hari ini untuk taat kepada firman Tuhan, kita perlu dasar yang kuat. Saya begitu yakin mengapa Dorcas bisa lakukan itu, karena dia sudah belajar banyak firman Tuhan. Dia bukan hanya belajar, tapi dia juga mempraktekkan firman Tuhan. Dia bukan hanya membaca, tapi dia juga melakukan firman Tuhan itu. Ada banyak orang di dunia ini, ada banyak gereja, ada banyak anak-anak Tuhan yang begitu setia melayani, begitu giat membaca firman Tuhan, tapi maafkan saya, tidak mempraktikannya. Yusuf, dia dijual ke Mesir. Dulu gak ada Alkitab, sekarang Alkitab banyak. Di mobil ada satu, di ruang tamu ada satu, mungkin di WC juga ada Alkitabnya. Ada handphone juga ada Alkitabnya, komputer juga ada Alkitab. Banyak sekali Alkitab, tapi sekali lagi, baca enggak, itu nomor 2 pertanyaannya. Zaman Yusuf tidak ada Alkitab, tapi hukum Taurat mengajarkan sebagai orang tua harus mengajarkan anaknya baik pagi, siang, malam. Waktu duduk, waktu berjalan, waktu mau tidur, waktu bangun, belajar mengajarkan firman Tuhan. Ingat, Yusuf itu single parent. Mamanya sudah meninggal, tinggal papanya. Papanya harus mengajarkan dia firman Tuhan. Itu sewaktu dijual ke Mesir, dia sendirian, tidak punya sanak famili, tapi dia tetap setia pada Tuhan. Mengapa saya katakan dia tetap setia pada Tuhan? Alkitab mencatat dia bekerja, melakukan banyak hal, termasuk menjadi budak dari siapa? Ingat, Potifar. Waktu itu ada istri Potifar yang melihat Yusuf yang tampan, merah, parasnya dikatakan. Yusuf itu tampan sekali, seperti yang khotbah hari ini, saudara. Amin. Iya, amin. Jadi menurut tradisi dikatakan apa? Waktu istri Yusuf mengadakan arisan, saking tampan mengadakan arisan, lalu apa yang terjadi? Ibu-ibu itu sangat memperhatikan si Yusuf. Ada seorang ibu, waktu si Yusuf menghidangkan apel dan minuman, si ibu itu sedang potong apel, kepotong tangannya gara-gara lihat Yusuf. Saking tampannya si Yusuf. Gak tahu ibu-ibu ini pernah lihat orang tampan lewat, kepotong tanganku. Gak tahu ya. Tapi pasti orangnya begitu tampan lah, baru bisa begitu. Lalu istri Yusuf bilang begini, kalian baru lihat beberapa menit, sudah kepotong tanganmu. Saya pagi, siang, malam lihat orang ini. Bagaimana aku tidak tergoda dengan orang ini? Itu sebabnya waktu keadaan sepi, istri Potifar panggil, Sup, mari tidur dengan aku. Mari tidur dengan aku. Yusuf gak pernah bilang, saya ini anak Tuhan. Sejak kecil belajar dengan Tuhan. Maju tak gentar, enggak. Yusuf ini anak Tuhan, tapi waktu ada sup, mari tidur dengan aku, dia harus katakan, baik anak, ambil langkah 1000. Itu prinsip firman Tuhan untuk godaan seperti itu. Jangan kita pikir, oh saya jago, saya sudah melayani, saya sudah berdoa berjam-jam. Ada godaan, maju terus, pantang mundur. Bukan begitu. Yusuf ambil langkah 1000 dan dia menang. Walaupun dia harus berada dalam penjara. Padahal kalau Yusuf mau, orang lain tidak tahu, saudara. Familinya tidak bakal tahu. Zaman dulu gak ada media sosial, difoto, gak ada. Zaman dulu gak ada CCTV yang merekam, gak ada. Zaman dulu gak ada Facebook,
apa segala macam, nggak ada. Zaman dulu untuk telepon saja mungkin nggak ada, semua nggak ada. Komunikasi nggak ada. Kalau dia mau, dia bisa sukses. Tapi dia pilih berada dalam penjara. Apakah dia gagal? Justru firman Tuhan katakan, itulah keberhasilan daripada Yusuf. Jadi sebenarnya apa itu keberhasilan? Apakah keberhasilan itu berarti kaya raya? Oh tidak, saudara. Kalau saudara dan saya bisa taat pada firman Tuhan, itu juga merupakan keberhasilan. Walaupun kita miskin, tapi taat pada firman Tuhan itu salah satu keberhasilan kita. Kalau kita bisa menahan diri, itu keberhasilan. Walaupun kita miskin, tapi kita bisa menahan diri. Kalau kita bisa sabar, itu keberhasilan. Jadi keberhasilan jangan dipandang hanya materi. Itu kesalahan daripada konsep dunia. Keberhasilan selalu dikaitkan dengan apa? Dengan materi. Bahkan kita sebagai anak Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita, dan sudah memiliki kerajaan surga dan boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga sana. Itu merupakan keberhasilan. Makanya tadi sampai lompat-lompat pemenang dikatakan ya. Kalau nggak berhasil sudah keok gitu ya. Jadi menang, berhasil, dan Dorcas telah melakukan itu semua. Saudara, sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, waktu kita dikatakan engkau juga harus bekerja, berubah dan bekerja. Tidak serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia apa? Serupa dengan dunia itu artinya kalau aku bekerja, aku itu harus tampil paling depan, baru dinamakan bekerja. Jadi kalau aku tidak tampil di depan, itu tidak dinamakan bekerja, karena nggak kelihatan. Saudara, untuk tampil di depan, ikut paduan suara kalau di gereja. Terpilih jadi pengurus, baru bekerja. Kalau nggak dipilih, nggak kerja, gitu ya. Bahkan celakanya adalah ada orang tertentu, bukan di sini, di tempat saya, ya. Namanya sudah tercantum di warta, juga nggak bekerja dia, nggak muncul. Yang penting ada di warta namanya. Kalau nggak dicantumkan, wah, sakit hati, marah, luar biasa. Orang sini nggak, ya. Orang sini aman-aman saja. Itu di sana, jauh di belahan bumi sana. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau konsep kita masih seperti itu konsep dunia. Karena konsep dunia adalah aku mau berhasil adalah dilihat orang. Kalau aku berhasil berarti aku harus tampil yang paling depan. Itu semuanya orang tanya engkau dan saya, apa pekerjaanmu? Direktur. Baru Bang bilang ngomongin direktur. Apa pekerjaanmu? Tukang beca, diam-diam umumnya. Padahal semua itu merupakan pekerjaan. Saudara, jangan menghina tukang beca. Karena di kampung saya, tukang beca yang bawa saya dulu waktu SMA, sampai hari ini dia punya 3 rumah loh. Dia tukang beca, tetap tukang beca, rumahnya 3. Saya bilang hebat, nanti KPK cari kamu. Tukang beca, tapi punya 3 rumah. Artinya apa? Dia juga bisa diberkati Tuhan. Nah, bukan masalah pekerjaan untuk menentukan keberhasilan kita. Siapa kita yang berhasil adalah bagaimana iman kita menentukan keberhasilan kita. Nah, saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan seperti ini. Siapa kita? Masing-masing kita bisa menentukan siapa kita. Bagaimana tingkah laku kita? Kita bisa membohongi orang-orang luar. Karena banyak sekali orang percaya yang pada hari Minggu saja dia itu baik sekali. Orang Kristen, hari Senin sampai Sabtu jangan tanya dia. Ya, mungkin dia perbuatannya mungkin lebih jahat daripada orang yang belum percaya. Tapi Minggu, puji Tuhan,
luar biasa, tetap setia pada Tuhan. Seakan-akan begitu, tanda kutip. Tapi hari biasa, lupakan itu semuanya. Hari Minggu, anak pemenang. Ya. Hari Senin sampai apa? Aku berani gagal. Berani gagal. Berani gagal itu sebenarnya baik. Tapi untuk kegagalan yang dimaksud tadi yang negatif. Nah, pada siang hari ini saya ingin bertanya pada kita semua. Sebagai orang percaya, seperti yang dilakukan oleh Dorcas, dia baik hati, dia rela memberi, dia dipuji-puji, itu kerinduan kita. Apakah kita memiliki kerinduan seperti itu? Kalau kita memiliki kerinduan seperti itu, mari belajar dari Dorcas. Kita tidak bisa berpangku tangan berleha-leha. Kita harus turun tangan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tuhan tidak mau kita tunggu. Tuhan tidak ada waktu untuk kita tunggu. Dia katakan, hari ini juga. Hari ini juga. Jangan katakan aku masih muda. Minggu lalu, waktu saya baru datang hari pertama, sempat bertemu dengan Ibu Meli sama seorang teman. Kita besuk adiknya. Ya. Kita orang di kampung di dekat sini rumahnya. Adiknya itu katanya habis terima telepon, bangun siang-siang terima telepon, kemudian adik perempuannya, kemudian jalan menuju ke restroom, terjatuh dan tidak sadarkan diri sampai hari ini. Umurnya sepantaran dengan kami, dan dia sudah koma saat ini, tidak mengerti apa-apa. Dan saudara, hidup itu begitu riskan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Ya. Masing-masing kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan mau pakai kita. Itu sebabnya maka setiap hari kita pakai waktu kita. Dorcas, orang yang baik, jangan kata kita take for granted, pikirnya, oh, saya ini setia pada Tuhan, saya memberi yang banyak, saya ini lakukan yang terbaik, pasti Tuhan akan menolong aku. Dalam arti memberi kehidupan padaku. Tidak demikian. Kalau Tuhan mau pakai kita, Dia mau pakai kita. Kita tidak katakan, oh, nantilah, tunggu saatnya. Saya pernah besuk orang tua. Dia begitu marah kalau ngomong tentang Alkitab, tapi dia jatuh sakit. Waktu tidak bisa lagi diobati. Kita besuk dia katakan, kalau Tuhan sembuhkan aku mau setia melayani Tuhan. Tuhan tidak sembuhkan dia. Biarkan dia pergi. Tuhan tidak mau pakai sisa-sisa yang diberikan pada dia. Tuhan mau kita berikan pada dia yang terbaik. Ya. Mari kita berikan yang terbaik buat dia. Kalau masih selagi punya kesempatan, berikan yang terbaik buat dia. Kalau ada anak kita yang pintar, doakan dia. Bukan hanya jadi insinyur, doakan dia jadi pendeta. Berikan yang terbaik. Jangan kalau ada anak kita yang bandel, udah narkoba, udah kurus kering, sudah sakit-sakitan, sudah gak bisa dia, apalagi baru pindah pendeta. Tolong doakan anakku. Kalau dia bisa bertobat, aku rela persembahkan dia jadi pendeta. Kalau dia sukses, kalau dia sekolah, dapat nilai tertinggi, dapat beasiswa, jangan sekali-sekali doakan jadi pendeta. Nanti dia hidup miskin, hidup gak punya apa-apa. Ya. Wah, doanya demikian. Berikan yang terbaik. Lakukan itu semuanya. Tuhan tidak mau kita berikan yang sisa. Tadi saya sudah kasih contoh. Janda yang miskin, dia berikan yang terbaik. Apa yang dia miliki semuanya, dia berikan pada Tuhan. Tapi orang yang kaya, dia berikan memang banyak, mungkin berlipat-lipat ganda daripada wanita janda itu. Tapi itu sisa. Tuhan tidak tidak memuji orang yang memberikan sisa itu.
Doa saya supaya kita semuanya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara.